Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elizabeth Nenggolan dari kelas 11-6. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang perlawanan rakyat Indonesia terhadap penjajahan Jepang pada tahun 1942 sampai 1945. Pendudukan Jepang di Indonesia dimulai pada bulan Maret 1942 setelah Belanda menyerah kepada Jepang dalam Perang Dunia II. Pada awal kedatangannya, Jepang mengaku sebagai saudara tua yang akan membebaskan Indonesia dari penjajahan Barat. Namun, pada kenyataannya, kebijakan Jepang justru menimbulkan penderitaan bagi rakyat Indonesia. Berbagai bentuk penindasan seperti kerja paksa, perampasan hasil panen, serta pemaksaan budaya asing menyebabkan munculnya perlawanan di berbagai daerah. Melalui presentasi ini, saya akan menjelaskan beberapa perlawanan yang terjadi di Aceh, Singaparna, Indramayu, Papua, Kalimantan Barat, dan Blitar, beserta penyebab dan dampaknya. Yang pertama, perlawanan di Aceh. Perlawanan di Aceh terjadi pada 10 November 1942 di Chotpyeong. Perlawanan ini dipimpin oleh Teuku Abdul Jalil, seorang ulama yang dihormati oleh masyarakat. Penyebab utama perlawanan adalah karena Jepang mewajibkan rakyat melakukan seikere. Seikere adalah kewajiban membungkuk ke arah Tokyo setiap pagi untuk menghormati kaisar Jepang yang dianggap sebagai keturunan dewa. Bagi masyarakat Aceh yang beragama Islam, tindakan ini dianggap bertentangan dengan ajaran agama karena menyerupai penyembahan selain Tuhan. Karena penolakan tersebut, rakyat melakukan serangan terhadap pasukan Jepang. Namun, Jepang membalas dengan kekuatan militer besar dan perlawanan ini berhasil dipadamkan. Selain di Aceh, penolakan terhadap seikere juga terjadi di Jawa Barat. Yang kedua, perlawanan Singaparna. Perlawanan Singaparna terjadi pada 25 Februari 1944 di Tasikmalaya. Perlawanan ini dipimpin oleh Kiai Haji Zainal Mustafa. Penyebabnya juga karena Jepang mewajibkan seikere serta mencampuri urusan pesantren. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, seikere adalah kewajiban membungkuk ke arah Tokyo untuk menghormati kaisar Jepang. Kiai Haji Zainal Mustafa menolak karena hal itu bertentangan dengan ajaran Islam. Terjadi bentrokan antara santri dan tentara Jepang, namun akhirnya perlawanan dipadamkan dan beliau dihukum mati. Jika di Aceh dan Singaparna penyebabnya adalah pemaksaan budaya, maka di daerah lain penyebabnya adalah penderitaan ekonomi. Yang ketiga, perlawanan Indramayu. Perlawanan Indramayu terjadi pada 1944. Penyebabnya adalah kebijakan Romusa dan perampasan hasil panen oleh Jepang. Romusa adalah kerja paksa yang diberlakukan Jepang kepada rakyat Indonesia untuk membangun jalan, rel kereta, dan benteng pertahanan demi kepentingan perang Jepang. Rakyat bekerja tanpa upah yang layak, kekurangan makanan, bahkan banyak yang meninggal. Selain itu, hasil panen rakyat juga dirampas sehingga terjadi kelaparan. Karena tidak tahan dengan penderitaan tersebut, rakyat melakukan penyerangan terhadap kantor Jepang, namun perlawanan ini berhasil dipadamkan. Yang keempat, perlawanan Papua. Perlawanan di Biak, Papua terjadi pada tahun 1943 dan dipimpin oleh Lukas Romkorem. Penyebabnya adalah kerja paksa Romusa dan kekerasan terhadap Jepang terhadap rakyat. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Romusa adalah sistem kerja paksa tanpa upah yang layak dan dalam kondisi yang sangat berat. Rakyat menyerang pos Jepang, tetapi akhirnya perlawanan ini dipadamkan. Selain Romusa dan pemaksaan budaya, Jepang juga melakukan tindakan represif terhadap tokoh masyarakat. Yang kelima, ada tragedi Mandor. Salah satu korbannya ada Sultan Muhammad Ibrahim Saifuddin. Di Kalimantan Barat terjadi peristiwa yang dikenal sebagai tragedi Mandor. Jepang menuduh para tokoh masyarakat dan bangsawan melakukan pemberontakan. Tanpa bukti yang jelas, Jepang melakukan penangkapan dan pembunuhan massal. Ribuan menjadi korban termasuk Sultan Muhammad Ibrahim Saifuddin. Peristiwa ini menunjukkan kekejaman Jepang dalam mempertahankan kekuasaannya. Menjelang berakhirnya kekuasaan Jepang, perlawanan justru muncul dari dalam organisasi bentukan Jepang sendiri. Yang keenam, ada perlawanan peta di Blitar. Perlawanan peta di Blitar terjadi pada 14 Februari 1945. Peta adalah singkatan dari Pembela Tanah Air, yaitu organisasi militer yang dibentuk Jepang pada tahun 1943 untuk membantu mempertahankan Indonesia dari serangan sekutu. Walaupun dibentuk oleh Jepang, banyak anggota peta memiliki semangat nasionalisme. Supriyadi memimpin pemberontakan karena tidak tahan melihat penderitaan rakyat akibat Romusa dan kekejaman Jepang. Pasukan peta menyerang markas Jepang, tetapi pemberontakan ini akhirnya berhasil dipadamkan. Dari berbagai perlawanan tersebut dapat disimpulkan bahwa rakyat Indonesia tidak pernah benar-benar tunduk kepada Jepang. Meskipun Jepang datang dengan janji sebagai pembebas, kebijakan yang diterapkan justru menimbulkan penderitaan dan ketidakadilan. Hal inilah yang memicu berbagai perlawanan di berbagai daerah. Walaupun sebagian besar perlawanan tersebut berhasil dipadamkan, semangat perjuangan rakyat Indonesia tidak pernah padam. Semangat inilah yang kemudian menjadi salah satu faktor penting dalam memperkuat tekad bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.